Pendidikan bertujuan untuk menghasilkan lulusan yang memiliki sikap atau karakter, pengetahuan, dan keterampilan yang optimal sesuai dengan taraf perkembangan peserta didik. Selain itu, lulusan juga diharapkan memiliki kecakapan berpikir tingkat tinggi, kecakapan abad 21, dan kemampuan literasi yang memadai. Untuk menghasilkan lulusan yang memiliki kompetensi-kompetensi tersebut, siswa harus dibelajarkan dengan pembelajaran abad 21, yaitu proses belajar mengajar yang berpusat pada siswa dengan menggunakan teknologi informasi dan komunikasi dengan multisumber yang menempatkan siswa berperan aktif dalam memperoleh kompetensi sikap, pengetahuan, dan keterampilan secara kecakapan abad 21, dan literasi secara terintegrasi. Ada sejumlah metode pembelajaran yang dapat diterapkan untuk melaksanakan pembelajaran abad 21. Antara lain, pembelajaran dengan metode ilmiah, inquiry discovery learning, project-based learning, dan problem-based learning. Berikut ini seorang guru IPA menggunakan metode ilmiah untuk secara terintegrasi mengembangkan sikap atau nilai-nilai karakter, pengetahuan, keterampilan, kecakapan abad 21, dan kecakapan literasi melalui pembelajaran pengukuran. Pembelajaran dengan metode ilmiah adalah pembelajaran dengan aktivitas-aktivitas belajar menyerupai dengan langkah-langkah yang dilalui oleh para ilmuwan dalam menemukan ilmu secara ilmiah. Seperti pembelajaran dengan metode lainnya, kegiatan belajar mengajar dengan metode ilmiah dilaksanakan melalui 3 tahapan, yaitu pendahuluan, kegiatan inti, dan penutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Amin. Baik, untuk mengawali kegiatan pada pagi hari ini kita berdoa terlebih dahulu. Mas Wildan, silahkan dipimpin. Kita berdoa mulai. Doa cukup. Ya, terima kasih. Untuk selanjutnya, mari kita menyanyikan lagu Indonesia Raya. Pak Eva, silahkan memimpin dan kita berdiri. Pada kegiatan pendahuluan, siswa dibiasakan untuk bersikap religius antara lain dengan berdoa dan menyanyikan lagu-lagu wajib untuk membangkitkan jiwa nasionalisme. Siswa juga diajak untuk mengingat kompetensi yang dipelajari sebelumnya dan memikirkan penerapannya dalam kehidupan sehari-hari untuk melatih berpikir kreatif dan inovatif. Selanjutnya, siswa menyimak dengan seksama informasi dari guru mengenai tujuan pembelajaran, cakupan kompetensi yang akan dipelajari, aktivitas pembelajaran, dan penilaian sambil membuat catatan-catatan sekaligus mengembangkan keterampilan literasi. Aktivitas-aktivitas pembelajaran pada kegiatan inti dilaksanakan mengikuti sintaks metode pembelajaran yang diterapkan oleh guru. Pada pembelajaran dengan metode ilmiah, langkah-langkah tersebut meliputi mengamati, merumuskan pertanyaan, mengumpulkan informasi, menalar atau mengasosiasi, dan mengkomunikasikan yang dapat dilanjutkan dengan mencipta. Untuk mengawali kegiatan pada pagi hari ini, Ibu akan menayangkan serangkaian gambar seorang perawat yang akan melakukan pemeriksaan kondisi umum pasien sebelum dilakukan pemeriksaan detail oleh dokter. Pada langkah mengamati, siswa menggunakan 1 atau lebih panca inderanya mengamati fenomena yang relevan dengan konsep atau teori yang dipelajari. Fenomena tersebut bisa asli sebagaimana adanya di alam atau lingkungan sekitar atau disajikan melalui gambar, model, atau video. Tujuan pengamatan pada langkah ini adalah memperoleh masalah, yaitu konsep atau teori yang belum diketahui. Pada pembelajaran pengukuran misalnya, guru menyajikan fenomena seorang perawat yang melakukan pemeriksaan awal seorang pasien sebelum diperiksa oleh dokter. Perawat melakukan pengukuran berat badan, tinggi badan, suhu tubuh, dan denyut jantung. Selama mengamati fenomena tersebut, siswa mencatat apa saja yang mereka belum ketahui terkait dengan pengukuran, misalnya alat-alat yang dipakai melakukan pengukuran, cara menggunakan alat-alat tersebut, dan satuan pengukuran. Kadang-kadang, guru perlu memberi contoh masalah-masalah tersebut. Melalui aktivitas pembelajaran pada langkah mengamati, kemampuan berpikir kritis dan rasa ingin tahu siswa akan berkembang. Dalam langkah menanya, siswa merumuskan pertanyaan berangkat dari masalah yang diidentifikasi pada langkah mengamati. Sebagaimana contoh, siswa merumuskan pertanyaan 1. Apa alat-alat yang dipakai melakukan pengukuran panjang, massa, dan waktu? 2. Bagaimana mengukur panjang, massa, dan waktu dengan alat-alat tersebut? 3. Apa satuan panjang, massa, dan waktu? Pada masa awal penggunaan metode ilmiah, guru biasanya perlu memberi contoh pertanyaan. Selain itu,
guru kadang-kadang perlu menambah, mengurangi, dan mengurutkan pertanyaan. Penambahan pertanyaan dilakukan ketika pertanyaan yang dirumuskan siswa kurang, menguranginya apabila terlalu banyak, dan mengurutkannya menyesuaikan urutan kegiatan pembelajaran yang dirancang guru. Aktivitas belajar pada menanya mengembangkan kemampuan berpikir kritis dan berkomunikasi siswa. Baik anak-anak, untuk menjawab beberapa pertanyaan berkaitan dengan nama alat ukur dan satuannya, kita akan melakukan kegiatan pada LK3. Silahkan LK3 dibuka. Setelah merumuskan pertanyaan secara berkelompok, siswa mengumpulkan data atau informasi yang diperlukan untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan mereka. Pengumpulan data dapat dilakukan dengan satu teknik atau lebih. Dalam pembelajaran pengukuran, teknik-teknik yang dapat digunakan antara lain pengamatan dan wawancara orang yang melakukan pengukuran, membaca buku siswa dan atau referensi, dan melakukan percobaan atau mencoba menggunakan alat-alat pengukuran. Siswa mengumpulkan data atau informasi secara berkelompok, bahu-membahu dengan peran yang berbeda-beda. Mereka dengan cermat mengumpulkan data atau informasi yang valid sebagaimana adanya. Saat siswa mengumpulkan data atau informasi, guru membantu memastikan bahwa data atau informasi yang diperoleh cukup dan akurat. Dengan keterlibatan dalam aktivitas belajar yang demikian, kecakapan kolaboratif, kecermatan, dan kejujuran siswa akan meningkat. Langkah pembelajaran berikutnya adalah mengasosiasi atau menalar. Pada langkah ini, siswa dalam kelompok menggunakan data atau informasi untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan mereka. Siswa kemudian menulis jawaban-jawaban dalam bentuk teks naratif, tabel, peta konsep, gambar, atau diagram. Selama langkah pembelajaran ini, guru membantu siswa menggunakan data atau informasi yang siswa miliki untuk menjawab pertanyaan dan mengecek kebenaran jawaban siswa. Guru memastikan bahwa jawaban-jawaban mereka benar. Melalui keterlibatan dalam aktivitas mengasosiasi atau menalar, siswa mengembangkan kecakapan kolaboratif, berpikir kritis dan kreatif, komunikatif, dan literasi. Setelah siswa memperoleh jawaban dan menuliskannya dalam bentuk teks verbal, tabel, peta konsep, gambar, diagram atau bentuk lainnya, siswa menyampaikannya kepada kelas atau kelompok lain secara lisan dan atau tertulis. Kemudian, siswa dapat memajang jawaban mereka pada papan pajang. Kelompok satu dan lainnya saling memberi masukan. Pada langkah pembelajaran mengkomunikasikan ini, guru bertindak sebagai moderator, pemberi umpan balik, dan pemberi penjelasan tambahan. Selain itu, guru dapat mengetahui tingkat penguasaan kompetensi dan keterampilan menyajikan gagasan atau tanggapan sebagai bentuk penilaian formatif. Kegiatan pembelajaran pada langkah mengkomunikasikan mengembangkan kecakapan komunikatif dan berpikir kritis. Hingga langkah pembelajaran mengkomunikasikan, siswa telah memperoleh pengetahuan faktual, konseptual, dan prosedural, serta mengembangkan karakter, keterampilan berpikir tingkat tinggi, kecakapan abad 21, dan kemampuan literasi. Untuk memberikan pengalaman pembelajaran yang lebih bermakna, pembelajaran dapat dilakukan dengan langkah mencipta. Pada langkah ini, siswa diberi kesempatan untuk menerapkan pengetahuan yang telah diperolehnya untuk memecahkan masalah secara kreatif dan inovatif. Dalam contoh ini, siswa melakukan pengukuran tinggi badan, berat badan, suhu badan, dan denyut nadi untuk memperkirakan kondisi kesehatan mereka. Dengan aktivitas belajar mencipta, siswa akan tahu manfaat kompetensi yang dipelajari sehingga lebih semangat belajar, sekaligus mengembangkan kecakapan kreatif dan inovatifnya. Pembelajaran diakhiri dengan penutup. Pada tahapan ini, siswa bersama guru membuat butir-butir simpulan. Selain itu, dilakukan refleksi, penilaian formatif, pemberian tugas, dan pemberitahuan tentang kompetensi yang akan dipelajari berikutnya. Pelajaran ditutup dengan berdoa. Aktivitas pembelajaran pada tahap penutup mengembangkan kemampuan berpikir kritis dan sifat religius. Saya bahagia dan gembira sekali menyaksikan pembelajaran hari ini. Saya menyaksikan anak-anak semakin kritis, inovatif, pandai berkolaborasi, dan terampil untuk berkomunikasi. Apabila pembelajaran aktif dilaksanakan secara konsisten dan kontinu oleh guru-guru Indonesia, saya yakin akan lahir penemu-penemu unggul yang akan mensejajarkan negara kita dengan negara-negara maju di dunia. Di antara beberapa perubahan yang terjadi pada diri anak saya saat ini adalah dia selalu menyelesaikan apa saja dalam kehidupan kesehariannya dengan langkah-langkah yang sistematis dan tidak serampangan dalam mengambil keputusan.
Dia selalu mencari informasi terlebih dahulu sebelum melakukan tindakan dan mengambil keputusan. Anak saya sekarang kelihatan lebih dewasa. Saya dulu canggung untuk bekerja sama dalam kelompok dengan teman-teman. Tetapi saat ini saya sangat percaya diri. Dulu saya juga takut untuk berpresentasi di depan kelas. Saat ini saya selalu menunggu giliran untuk berpresentasi.